밤이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going 은 언제나 너에게 going going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan kebutuhan tumbuh kembang keluarga. Definisi keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Selanjutnya, keluarga terbagi menjadi 3 tipe. Tipe-tipe keluarga yang pertama yaitu keluarga tradisional. Yang pertama ada keluarga inti. Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari suami istri dan anak-anak yang hidup dalam rumah tangga yang sama. Yang kedua ada keluarga dengan orang tua tunggal, yaitu keluarga hanya dengan satu orang akibat dari perceraian, pisah, atau ditinggalkan. Yang ketiga ada pasangan inti. Pasangan inti yaitu hanya terdiri dari suami dan istri saja, tanpa anak atau tidak ada anak yang tinggal bersama. Yang keempat yaitu bujang dewasa yang tinggal sendiri. Yang kelima, pasangan usia pertengahan atau lansia, suami sebagai pencari nafkah, istri tinggal di rumah dengan anak yang sudah kawin atau bekerja. Yang terakhir yaitu jaringan keluarga besar, terdiri dari 2 keluarga inti atau lebih atau anggota keluarga yang tidak menikah hidup berdekatan dalam daerah geografis. Selanjutnya kita akan membahas tipe keluarga non-tradisional. Yang pertama yaitu keluarga dengan orang tua yang memiliki anak tetapi tidak menikah. Biasanya terdiri ibu dengan anak saja. Yang kedua, ada pasangan suami istri yang tidak menikah tetapi telah memiliki anak. Yang ketiga, keluarga gay atau keluarga lesbian adalah pasangan yang berjenis kelamin sama dan hidup bersama sebagai pasangan yang menikah. Yang keempat, ada keluarga komuni. Keluarga komuni adalah keluarga yang terdiri dari lebih satu pasangan monogami dengan anak-anak secara bersama menggunakan fasilitas, sumber, dan memiliki pengalaman yang sama, keberadaan tempat tinggal satu keluarga yang tinggal dengan keluarga sedarah dari pihak suami. Selanjutnya, tipe keluarga menurut Friedman pada tahun 1986. Yang pertama ada nuclear family atau keluarga inti. Adalah keluarga yang hanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak yang masih menjadi tanggungannya dan tinggal satu rumah terpisah dari anak sanak keluarga lainnya. Yang kedua ada extended family atau keluarga besar. Adalah satu keluarga yang terdiri dari 1 atau 2 keluarga inti yang tinggal dalam satu rumah dan saling satu sama lain. Yang ketiga ada single parent family. Adalah satu keluarga yang dikepalai satu kepala keluarga dan hidup bersama dengan anak-anaknya yang masih bergantung kepadanya. Yang keempat ada nuclear deed. Adalah keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri tanpa anak tinggal dalam satu rumah yang sama. Yang kelima ada blended family. Adalah keluarga yang terbentuk dari perkawinan pasangan yang masing-masing pernah menikah dan membawa anak hasil perkawinan yang terdahulu. Yang keenam, three generation family. Adalah yang terdiri dari 3 generasi yaitu kakek, nenek, bapak, ibu, dan anak dalam satu rumah. Yang ketujuh yaitu single adult living alone. Adalah bentuk keluarga yang hanya terdiri dari 1 orang dewasa yang hidup dalam rumahnya. Dan yang terakhir yaitu ada middle age atau elderly couple. Adalah keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri yang sudah paruh baya. Selanjutnya kita akan membahas dominasi struktur dan dominasi pengambilan keputusan pada keluarga. Terbagi menjadi 2 yaitu patrilokal dan matrilokal. Patrilokal yaitu keberadaan tempat tinggal satu keluarga yang tinggal dengan keluarga sedarah dari pihak suami. Dominasi pengambilan keputusan ada pada pihak suami. Sedangkan matrilokal yaitu keberadaan tempat tinggal satu keluarga yang tinggal dengan keluarga sedarah dari pihak istri, dan dominasi pengambilan keputusan pun ada daripada pihak istri. Selanjutnya, fungsi keluarga. Fungsi keluarga secara umum didefinisikan sebagai hasil akhir atau akibat dari struktur keluarga.
menyebutkan bahwa fungsi keluarga adalah sebuah konsep kompleks yang meliputi afektif, struktural, kontrol, kognitif, dan dimensi hubungan eksternal. Fungsi keluarga terdiri dari 5 indikator. Fungsi keluarga yang pertama ada fungsi efektif. Fungsi efektif yaitu di mana persepsi remaja mengenai keluarganya dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan psikososial anggota keluarganya. Yang kedua ada fungsi sosialisasi. Adalah proses orang tua dalam membesarkan anak dan keluarga menempatkan anggota keluarganya untuk bersosialisasi. Yang ketiga yaitu fungsi reproduksi, yaitu adalah kewajiban orang tua untuk meneruskan beberapa generasi dan persepsi anggota keluarga mengenai hal tersebut. Yang keempat, fungsi ekonomi adalah persepsi anak mengenai orang tuanya dalam menyediakan sumber ekonomi yang cukup dan penggunaannya yang tepat. Yang kelima, fungsi perawatan dan pemeliharaan kesehatan adalah pengetahuan dan perilaku orang tua dan anaknya tentang kebutuhan kesehatan yang ada di dalam keluarga tersebut. Dilanjutkan dengan tahap perkembangan keluarga. Yang pertama yaitu keluarga dengan pasangan baru. Keluarga dengan tahap ini baru saja membentuk tali pernikahan yang memuaskan bagi satu sama lain. Yang kedua ada tahap keluarga dengan kelahiran anak pertama, yaitu merupakan tahap perkembangan keluarga yang dimulai dari kehamilan sampai kelahiran anak pertama dan berlanjut sampai anak berusia 30 bulan. Yang ketiga, anak prasekolah, yaitu tahap ini dimulai ketika anak berumur 2,5 tahun dan diakhiri ketika anak berumur 5 tahun. Yang keempat, keluarga dengan anak sekolah, yaitu tahap ini dimulai ketika anak memasuki usia sekolah atau pada usia 6 tahun sampai usia 12 tahun. Yang kelima, keluarga dengan anak remaja, dimulai ketika anak berusia 13 tahun. Yang keenam, ada keluarga dengan dewasa muda, yaitu pada tahap ini ditandai dengan perginya anak pertama dari lingkungan rumah dan berakhir dengan anak yang terakhir juga meninggalkan rumah. Yang ketujuh, ada keluarga paruh baya, merupakan tahap masa pertengahan bagi orang tua. Tahap ini dimulai ketika anak terakhir meninggalkan rumah dan berakhir dengan pensiunan orang tua. Yang terakhir yaitu keluarga lansia. Tahap ini dimulai dengan pensiunan salah satu atau kedua pasangan berlanjut sampai kehilangan salah satu pasangan. Selanjutnya, asuhan keperawatan. Pengkajian keluarga merupakan suatu tahapan seorang perawat mengambil informasi secara terus-menerus terhadap anggota keluarga yang dibinanya. Pengkajian merupakan syarat utama untuk mengidentifikasi masalah. Pengkajian keperawatan bersifat dinamis, interaktif, dan fleksibel. Data yang dikumpulkan secara sistematis dan terus-menerus dengan menggunakan alat pengkajian. Diagnosa keperawatan yaitu diagnosa keperawatan keluarga dianalisis dari hasil pengkajian terhadap adanya masalah dalam tahap perkembangan keluarga, lingkungan keluarga, struktur keluarga, fungsi-fungsi keluarga, dan coping keluarga, baik yang bersifat aktual, resiko, maupun sejahtera, di mana perawat memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan tindakan keperawatan bersama-sama dengan keluarga dan berdasarkan kemampuan. Diagnosa yang mungkin muncul: manajemen kesehatan tidak efektif, perilaku kesehatan cenderung beresiko, dan defisit pengetahuan. Yang ketiga ada intervensi keperawatan. Yang pertama, dukungan coping keluarga, edukasi kesehatan, promosi perilaku upaya kesehatan. Dilanjutkan dengan implementasi keperawatan. Implementasi pada asuhan keluarga dapat dilakukan pada individu, dalam keluarga, dan anggota keluarga. Implementasi yang ditunjukkan pada individu meliputi tindakan keperawatan langsung, tindakan kolaboratif, dan pengobatan dasar, tindakan observasi, tindakan pendidikan kesehatan. Implementasi yang ditunjukkan pada anggota individu meliputi tindakan keperawatan langsung, tindakan kolaborasi dan pengobatan dasar, tindakan observasi, dan yang terakhir tindakan pendidikan kesehatan. Yang terakhir yaitu evaluasi keperawatan. Sesuai dengan rencana tindakan yang telah diberikan, penilaian dan evaluasi diperlukan untuk melihat keberhasilan
keberhasilan. Bila tidak atau belum berhasil, perlu disusun rencana baru yang sesuai. Semua tindakan keperawatan mungkin tidak dapat dilaksanakan dalam satu kali kunjungan keluarga. Untuk itu, dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan waktu dan kesediaan klien keluarga. Tahapan evaluasi dapat dilakukan selama proses asuhan keperawatan atau pada akhir pemberian asuhan. Menurut Meiresa pada tahun 2013, evaluasi merupakan tahap akhir yang bertujuan untuk menilai apakah tindakan keperawatan yang telah dilakukan tercapai atau tidak. Untuk mengatasi suatu masalah, dapat kita simpulkan bahwa keluarga merupakan sekumpulan orang yang mempunyai ikatan yang tujuannya menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dari setiap anggota keluarga. Dalam sosiologi keluarga, berbagai bentuk keluarga digolongkan sebagai tipe keluarga tradisional dan keluarga non-tradisional, atau bentuk normatif dan non-normatif. Fungsi keluarga adalah sebuah konsep kompleks yang meliputi afektif, struktural, kognitif, dan dimensi hubungan eksternal. Turn me up